Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Ihya Ulumuddin, terakhir itu masih tentang ilmu fardu kifayah, yaitu menjelaskan tentang Imam Ghazali itu menjelaskan tentang 4 mujtahid ya, atau 5 mujtahid: Imam Sufyan Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah radhiyallahu ajmain, yang menunjukkan bahwa mereka itu bukan hanya ahli fikih. Setelah beliau, Imam Ghazali menunjukkan bahwa fikih itu termasuk ilmu dunia. Ilmu akhirat yang sejati itu adalah ilmu hati, ilmu tentang kalbu. Adapun para imam mujtahid itu bukan hanya pandai dalam fikih, tapi beliau ingin membuktikan di sini bahwa mereka juga mengerti tentang ilmu akhirat. Wa may yuradu bil fiqhi khususatan menadhur fi wajh Allah taala. Adapun kehendak Imam Syafi'i terhadap fikih secara khusus dan munadharah, diskusi beliau tentang fikih wajh Allah, bahwa beliau menghendaki wajh Allah, ridhonya Allah taala dalam perdebatannya dan dalam fikihnya. Fayadulu alaih, maka yang menunjukkan atas hal itu adalah apa sesuatu yang ruwiya diriwayatkan anhu dari diriwayatkan anhu dari beliau radhiyallahu an Imam Syafi'i, anhu qala, bahwasanya Imam Syafi'i pernah berkata, waditu annan nasan tafa'u bihadzal ilmi, saya kepingin bahwasanya orang-orang itu mengambil manfaat dengan ilmu fikih ini, kata Imam Syafi'i, wa manusiba ilayya minu syai'un, dan tidak dinisbatkan kepada saya dari fikih itu sedikit pun. Saya berkeinginan seandainya orang itu mengambil manfaat dari fikih saya, tapi tidak dinisbatkan kepada saya. Tidak perlu dinisbatkan kepada saya, yang penting mereka ambil manfaat. Tapi kan tidak mungkin, karena agama itu harus tahu dari siapa diambil. Tapi itu menunjukkan saking ikhlasnya beliau itu sampai mengatakan tidak perlu dinisbatkan ke saya, yang penting mereka bermanfaat atau mengambil manfaat daripada ilmu fikih itu tadi. Kemudian bahkan di riwayat Ibnu Hatim dari Robi, muridnya Imam Syafi'i, saya mendengar Imam Syafi'i saya masuk pada Imam Syafi'i dalam keadaan beliau sakit. Lalu disebut apa yang beliau tulis dari kitab-kitab beliau. Maka beliau mengatakan, waditu anal khalqa ta'allamahu, saya kepingin makhluk itu, orang-orang itu semua mempelajari kitab saya ini, wala yunsabu ilayya minhu syai'un abadan, dan tidak dinisbatkan kepada saya sedikit pun daripada kitab-kitab itu. Kemudian fanduru, maka perhatikanlah oleh kalian, kata Imam Ghazali, kaifat tala'a ala afatil ilmi, bagaimana mengetahui siapa Imam Syafi'i atas penyakitnya ilmu, wa talabil ismi bihi, dan mencari nama dengan ilmu, bagaimana munazzahal qalbi an iltifati ilaih, bagaimana karena ada siapa Imam Syafi'i itu radhiyallahu anhu munazzahal qalbi, terbersihkan hatinya dari iltifat, dari menoleh kepada nama tadi, kepada isim tadi. Mutajarridaniyah fi wajhillah, beliau dalam beliau itu mutajarridaniyah, mengosongkan, memurnikan niatnya fi pada ilmu tadi di wajhillah, karena zat Allah, untuk mencapai ridha Allah SWT. Dikatakan wala Syafi'i ma nadatu ahadan, Imam Syafi'i mengatakan ma nadatu ahadan qatu fa abatu yakhta'ah, saya tidak pernah mendebat diskusi dengan satu orang pun lalu saya suka orang itu salah. Saya kepingin dia benar. Saya tidak mendebat satu orang pun terus kepingin bahwa musuh saya ini salah. Kalau kita kan debat kan menang-menangan.
Imam Syafi'i pernah mengatakan di riwayat yang lain dari Sulaiman, Robi bin Sulaiman Muradi, saya pernah masuk pada Imam Syafi'i jangan beliau dalam keadaan sakit. Salani an ashabina, beliau bertanya kepada kita, bertanya pada saya tentang ashabina, teman-teman kita daripada murid beliau. Faqultu lahu innahum yatakalamun. Mereka itu mendalami ilmu kalam. Maka Imam Syafi'i mengatakan ilmu kalam itu kan identik dengan perdebatan. Walaupun intinya ya kepada akidah atau tauhid itu, tapi ilmu kalam itu identik dengan perdebatan. Jika dia makan kalam karena itu debat itu. Terus beliau hanya mengatakan mana satu adan qatu al-ghulabah wa bi wuddi an ja'a najma kita alam wa kitab yani kutubahu alayya ala an la yunsab ilayya min syai'. Saya tidak pernah mendebat seorang pun untuk alal ghulabah. Mana satu adan qatu alal ghulabah. Saya tidak pernah mendebat seorang pun untuk kemenangan. Dan saya kepingin kalau semua makhluk ini belajar kitab saya ini, lalu mereka tidak menisbatkan atau tidak dinisbatkan satu pun sedikit pun dari kitab saya kepada saya. Maka dikatakan oleh Syekh Sulaiman, muridnya Robi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan beliau mengucapkan itu hari Ahad dan meninggal hari Kamis. Dan kami meninggalkan jenazah beliau, selesai pada jenazah itu malam Jumat. Maka kami lihat hilal Sya'ban tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Meninggalnya Imam Syafi'i, lahirnya Imam Muslim. Hilal Sya'ban muncul baru awal, jadi meninggal beliau awal Sya'ban tahun 204 Hijriah. Lahir 150 Hijriah. Umur beliau berarti 54 tahun. Bahkan dikatakan di situ oleh beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qol maka lam tuahadan, saya tidak bicara kepada seorang pun qatu sama sekali ila ahbabtu, kecuali saya kepingin ayyuwaffaqo, agar orang tadi itu yuwaffaqo, diberi taufik oleh Allah, wa yusaddada, diluruskan, wa yu'ana, ditolong, wa yakuna li riayatun, dan ada atas orang itu riayah dari Allah, penjagaan dari Allah azza wa jalla, wa hifdzun, dan pemeliharaan dari Allah. Wa makalam tu adan qatu ana ubali an yubayyinallah, dan saya tidak bicara dengan seorang pun sama sekali sedangkan saya peduli untuk yubayyinullahul haqqa, untuk Allah menjelaskan kebenaran ala lisani, melalui lisan saya, atau ala lisani, atau melalui lisannya dia. Saya tidak peduli kebenaran itu keluar dari lisan siapa, lisan saya atau lisan dia. Jadi ketika saya berdebat, saya tidak peduli kebenaran itu keluar dari lisan siapa, beliau terima kebenaran itu meskipun dari lawan debatnya. Karena riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, wa qala ma auratul haqqa wa hujjat aladin qabila minni, dikatakan saya tidak mengetengahkan kebenaran dan hujjah atas seorang pun, lalu dia menerima hujjah itu dari saya, illa hibtuhu, kecuali saya gentar sungkan sama orang tadi, wa taqatu mawaddatah, dan saya meyakini kecintaan orang itu. Wala kabaroni alal aqyadun, dan tidaklah berlaku sombong kepada saya atas kebenaran siapa seorang pun, wadafa'al hujjatah, dan menolak hujjah dari saya, ila saqatu min aini, kecuali jatuh orang itu dari mata saya, warafattuh, dan saya tolak orang itu. Jadi saya tidak melihat ada orang menerima kebenaran dari saya kecuali saya sungkan karena dia berani menerima kebenaran. Orang menolak kebenaran itu jatuh dari pandangan saya, katanya. Fadil alamat iradatillah wahda bil fiqh wal munadharah. Ini tanda yang menunjukkan atas iradatillah, kehendak Imam Syafi'i kepada Allah saja, dengan fikihnya dan dengan munadharahnya, dengan fikihnya, dengan diskusinya. Fandur kaifa baunas min jumlatil khisal, maka perhatikanlah bagaimana mengikuti kepada Imam Syafi'i orang-orang dari jumlatul khisal, dari kumpulan 5
perkara-perkara yang 5 ini tadi, ala khuslatin wahidatin faqat, atas satu perkara saja yang mereka ikuti, yaitu apa? Membangetkan tafari'ul fikih. Orang dari 5 perkara tadi, kezuhudannya, ibadahnya, pengertiannya terhadap ilmu hati, kemudian ikhlasnya, kemudian apa satunya tadi itu, ya, keikhlasannya. Dari 5 perkara ini sama tadi itu kepandaiannya dalam mencabangkan masalah fikih. Dari 5 perkara ini orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i cuma mengikuti yang terakhir, yaitu kepandaian Imam Syafi'i dalam mencabangkan fikih. Tapi zuhudnya itu tidak ditiru. Cuma ditiru yang bagaimana mereka mengikuti apa? Khisul khamis. Perkara yang 5 tadi. Ala khosla wahidah faqat, mengikuti hanya pada satu perkara saja, yaitu mencabang-cabangkan perkara fikih. Tsumma kaifa khalafu fi aidan, kemudian bagaimana mereka menyalahi Imam Syafi'i pada perkara-perkara yang 5 tadi juga. Walihada qala Abu Thawr, oleh karena itu Abu Thawr rahimahullah salah satu murid Imam Syafi'i yang kemudian memiliki mazhab sendiri, yaitu mazhab Abu Thawr, Ibrahim bin Khalid bin Al-Yaman Al-Kalbi Al-Baghdadi, itu Abu Thawr. Kemudian oleh karena itu Abu Thawr berkata, ma ra'aitu wala ra'aruna mithla Syafi'i. Saya tidak pernah melihat dan tidak pernah melihat orang yang melihat yang seperti Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian nafa'ana bi anzarina amin. Diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi qala Imam Ahmad qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ma shallaitu salatan mundu 40 sana illa wa ana ad'u li Syafi'i rahimahullah. Saya tidak pernah salat satu salat pun semenjak 40 tahun kecuali saya berdoa untuk Imam Syafi'i, kecuali saya mendoakan Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal muridnya. Saya tidak pernah salat kecuali saya mendoakan guru saya itu Imam Syafi'i. Fanzur ila insafid da'i, perhatikanlah kepada insafnya orang yang berdoa, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ila darajatil mad'u'i lahu, dan perhatikanlah derajat orang yang didoakan, yaitu Imam Syafi'i, sama-sama besar. Yang insaf untuk mendoakan Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana kesadaran penuh dari sang pendoa, yaitu Imam Ahmad, dan bagaimana keluhuran derajat orang yang didoakan. Wa qis bil aqran wal amthal min ulama. Qis, bandingkanlah dengannya al-aqran, sejawat, teman-teman sejawat, dan amsal, dan orang yang setara daripada para ulama di hadil asor, di masa-masa ini, katanya. Masa-masa ini tuh masa Imam Ghazali. Ulama sama ulama. Wa ma bainahum, dan apa yang antara mereka dari musyahanah, dari kebencian, dendam, wal baghdha, kebencian. Jadi perhatikanlah bagaimana ikhlasnya Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i, dan bagaimana permisalan ulama-ulama sekarang, supaya kau tahu kenapa, li ta'lama taksirum, supaya kau mengerti kekurangan mereka fi da'wal iktida bihaula, dalam dakwaan mereka bahwa mereka mengikuti Imam Syafi'i. Jauh yang diikuti kemana, yang diikuti kemana, cuma ngikutnya cuma kunut subuh mazhab Syafi'i. Walikatati du'aihi lahu qala ibnu, dan karena banyaknya doanya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, sampai-sampai putranya Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata kepada ayahnya, qala lahu, berkata Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, siapa ibnu, putranya Imam Ahmad bin Hanbal itu kepada ayahnya, ya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putranya itu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadisnya dari ayahnya itu. Maka Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata pada ayahnya, saking banyaknya Imam Ahmad itu mendoakan Imam Syafi'i. Ayu rajulin kana Syafi'i, orang macam mana Imam Syafi'i itu sih, kok jangan doakan dia terus. Macam mana Imam Syafi'i itu? Ayu rajulin, mana-mana laki-laki ada siapa Imam Syafi'i itu, hatta tada'u lahu, sehingga jenengan itu berdoa terus lahu untuk dia. Kullaha doa, dengan semua doa jenengan yang jenengan doakan itu, jangan tujukan semua doa itu untuk Imam Syafi'i. Seberapa hebatnya Imam Syafi'i itu. Faqala, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunayya, wahai putraku, karena Syafi'i rahimahullah ta'ala kasyamsi lid dunya, adalah Imam Syafi'i itu seperti matahari terhadap dunia ini.
Wa kal afiyati linnas, dan Imam Syafi'i itu seperti afiat pada badannya manusia. Fanzur hal li hadaini min khalaq, maka perhatikanlah apakah ada gantinya dua perkara ini, matahari dan kesehatan. Afiat dan matahari, apakah ada gantinya dua perkara ini? Qala Ahmad, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ma ahadun yamassu biyadihi mimbaratan, tidak ada seorang pun yang menyentuh dengan tangannya satu pena, satu tinta, illa wali Syafi'i rahimahullah fi unuki minnah, kecuali bagi Imam Syafi'i rahimahullah pada leher orang itu terdapat jasanya Imam Syafi'i. Qala Yahya bin Sa'id al-Qattan, kalau terdapat jasanya Imam Syafi'i. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata, Yahya bin Sa'id al-Qattan, "Masal itu salat mutalbaina sana." Saya, kata Yahya bin Sa'id, tidak pernah satu salat pun semenjak 40 tahun, illa wa ana ad'u fi Syafi'i, kecuali saya berdoa dalam salat saya itu untuk Syafi'i. Lima fatallahu azza wajalla minal ilmi, karena apa yang Allah Ta'ala bukakan atas Imam Syafi'i berupa ilmu, wa waffaqahu lisadadi fi, dan apa yang Allah waffaqahu, apa yang Allah beri taufikhu kepada Imam Syafi'i lisadadi untuk kelurusan fi pada ilmu. Wal naqtasir ala hadhihi nubta min ahwali, hendaknya kita membatasi pada sekelumit ini daripada keadaan-keadaan Imam Syafi'i yang sekelumit ini, fa inna dzalika khurujun hasr, karena keadaan Imam Syafi'i itu keluar dari batasan luasnya manaqib beliau. Bahkan Imam Baihaqi sendiri banyak berapa ulama menyendirikan manaqib Syafi'i, sampai Imam Baihaqi kalau salah sampai 2 jilid itu menulis manaqibnya Imam Syafi'i, murid dari murid Imam Syafi'i Al-Baihaqi tahun 400-an Hijriah. Maka kita cukupkan di sini sebab itu keluar dari batasan. Wa aktsaru hadil manaqib naqala kitabil ladzi sannahu Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi, dan kebanyakan manaqib ini kami nukil dari kitab yang disusun oleh Syekh Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah taala fi manaqib Syafi'i, tentang manaqibnya Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu wa radhahum nafa'ana bihim bi ulumihim bid daraini amin. Allah alam. Al-Fatihah.